Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Hadratul kiram ya ulama al-Aizah yang sama kita hormati Ketua DKM Masjid Baitul Mawadah Bapak Haji Derajat, Ketua Yayasan Bapak Haji Sultan Nasri, serta staf kepengurusannya dan yang lainnya, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, calon-calon penghuni surga, amin, yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang Allah cintai, mohon maaf, malam ini adalah malam yang ke 29 kemungkinan lebarannya itu Senin. Jadi kami di sini akan mengingatkan kepada beberapa jamaah berkenaan dengan besok lebaran. Apa yang harus kita kerjakan? Pertama, membayar zakat. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Shaumul 'abdi mu'allaqun ma baina as-sama'i wal ardh hatta yu'addiya zakatal fitri." Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, puasa seorang hamba itu masih terkatung-katung antara langit dan bumi. Pahala puasanya masih terkatung-katung di antara langit dan bumi. Apa yang bisa mendorong bisa sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala? Yang bisa mendorong adalah hatta yu'addiya zakatal fitri, sehingga orang tersebut membayar zakat fitrah. Maka kami himbaukan kepada seluruh jamaah yang belum menunaikan zakat fitrah, dipersilakan. Sampai kapan batas waktunya? Sampai imam naik mimbar. Setelah imam naik mimbar itu bukan zakat fitrah lagi, tapi sedekah. Berarti kalau yang lupa tidak membayar zakat fitrah, maka kena qadha, yaitu puasanya pahalanya tidak sampai. Setelah kita melaksanakan puasa sebulan penuh, maka diharamkan berpuasa pada hari raya Idul Fitri. Itu tanggal 1 Syawal, insyaallah tanggal 1 Syawal. Kemarin saya lihat di beberapa pengumuman dari Kementerian Agama juga sudah mengumumkan. Jadi hilal itu sudah kelihatan 5 derajat. Padahal kalau kita itu mau buka puasa ataupun mau puasa, sumu ru'yatul hilal, berpuasalah kamu sekalian karena melihat rembulan. Awal kemarin kita lihat rembulan, ketika melihat rembulan itu masih 2,5 derajat. Patokannya ru'yatul hilal, melihat bulan itu untuk memasuki puasa itu disepakati itu adalah 3 derajat. Maka kemarin sebenarnya sudah sah bagi orang yang sudah hisab menghitungnya. Hisab itu atas dasar 5 tahun yang akan datang itu sudah dihitung. Itu namanya hisab. Jadi orang menentukan sudah atas dasar hisab sudah cukup. Makanya kemarin teman-teman kita ada yang duluan puasanya. Gak apa-apa, silakan. Tapi bagi yang ru'yatul hilal, bagi yang melihat rembulan ketika mau buka puasa ataupun mau puasa, ada syaratnya, yaitu 3 derajat. Nah, ini kemarin diumumkan ketika dilihat rembulan itu di atas 4-5 derajat, berarti tanggal 2 itu kemungkinan kita lebarannya bersama. Bagaimana yang puasa itu kemarin? Apa yang puasa yang duluan berarti 30, yang belakang berarti 29, gak masalah. Itu dihitung pahalanya puasa sebulan penuh berkaitan dengan
hadis Rasulullah SAW, man shoma Ramadhana tsumma atba'u sittan min Syawal kana kasumillah. Barang siapa yang melaksanakan puasa sebulan penuh, kemudian mengikut sertakan 66 hari di bulan Syawal, maka bagikan puasa setahun penuh. Nanti hitungannya bukan 29, walaupun kemarin itu ada yang 29, ada yang 30, tapi dihitung satu bulan. Kemudian setelah kita selesai melaksanakan puasa, dianjurkan untuk senantiasa setelah tenggelamnya matahari, kita disunahkan untuk membaca takbir. Perbanyak membaca takbir, mengagungkan Allah. Artinya apa? Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Sebanyak-banyaknya. Apa hikmahnya? Bahwa di alam dunia ini tidak ada manusia yang besar. Kalau memang tidak ada manusia yang besar yang punya jabatan, kedudukan, pangkat, semuanya kecil. Semuanya kecil. Yang kaya kecil, apalagi miskin, yang berjabat kecil, apalagi yang rakyat biasa. Mengagungkan asma Allah dalam arti kita itu menghambakan diri kepada Allah. Kita itu kecil di mata Allah, tidak punya apa-apa. Kita manusia kan gak punya apa-apa. Lahir, ada yang gak? Begitu lahir langsung bawa mobil Fortuner, ada gak? Hah? Ada gak? Gak ada. Begitu lahir, ciprol, gak bawa apa-apa. Sampai baju pun gak bawa. Dan di situ setelah kita puasa, sorenya kita membaca takbir. Nah, malamnya, nah ini, barang siapa yang menghidupi malam Lailatul Idul Fitri atau malam Idul Adha, malam Idul Fitri atau Idul Adha, maka orang tersebut hatinya akan hidup di mana hati orang pada mati. Hati manusia itu semuanya pada mati, tapi orang yang menghidupkan takbiran pada malam 1 Syawal atau malam Idul Adha, maka Allah akan hidupkan hati orang tersebut di mana hati manusia itu semuanya pada mati. Nah, kalau hati manusia itu mati, itu bangkai berjalan di hadapan Allah. Tapi orang yang menghidupkan tengah malam dengan takbiran, dengan sholat, dengan munajat, dengan memperbanyak doa, dan doa yang mustajabah adalah doa di malam 1 Syawal. Seringnya dia berdoa, takbir berdoa, maka dia tercatat orang-orang yang dihidupkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sangat dianjurkan pagi harinya kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Paling utama atau paling besar-besarnya sholat itu sholat subuh Syawal. Campur dengan hadis masyahidal isya faka'annama qama nisfa lailah. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, faka'annama qama nisfa lailah, bagaikan melaksanakan sholat separuh malam. Dihitung dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Wa man syahida subha faka'annama qama lailatan. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, ketika melaksanakan sholat semalam suntuk. Maka setelah kita takbiran semalam suntuk, ada jeda waktu untuk tidur, untuk melaksanakan sholat subuh. Jangan sampai sholat subuhnya kesiangan. Para jamaah sekalian yang Allah cintai, kemudian pagi harinya setelah kita melaksanakan sholat subuh, kita dianjurkan untuk mandi. Bagaimana tata caranya niatnya mandi? Nawaitul husla li huduri Idul Fitri sunnatan lillahi ta'ala. Pakai bahasa Indonesia aja. Ya apa? Saya niat mandi untuk menghadiri sholat Idul Fitri sunnah karena Allah. Setelah mandi dianjurkan untuk mengadakan pakaian yang bagus, pakaian yang baru, tapi afdalus siyab abyadun.
pakaian yang paling afdol, yang paling disukai oleh Rasulullah adalah warnanya putih. Kalau kamu menganggap warna putih yang penting, baru. Bahkan Rasulullah ketika menghadiri Raya Idul Fitri itu memakai jubah yang harganya mahal. Memakai jubah yang harganya mahal karena hari kebesaran, bukan menyombongkan diri, bukan, tapi menunjukkan rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Umurnya disampaikan pada tanggal 1 Syawal. Itu mengenakan pakaian yang bagus. Kemudian sebelum berangkat kita mau melaksanakan sholat Idul Fitri, disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Apa? Makan. Ini untuk membedakan antara Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Idul Fitri disunahkan setelah subuh kita makan dulu menghadiri Idul Fitri, tapi kalau Idul Adha kita puasa dulu. Sampai kapan? Sampai selesai sholat Idul Adha. Kenapa Bang? Ada daging korban yang mau dibagikan. Jadi nunggu makan daging korban dulu dibagikan, kemudian dimasak, boleh dimakan, sunah. Tapi kalau Idul Fitri setelah sholat subuh kita mandi, kemudian memakai pakaian yang bagus, memakai wangi-wangian, kemudian makan dulu, disunahkan makan. Para jemaah sekalian yang Allah cintai, menghadiri sholat Idul Fitri itu dengan jalan yang berbeda. Kalau berangkatnya itu lewat jalan yang jalan umpamanya di depan, maka pulangnya disunahkan lewat belakang. Jadi berlawanan, itu sunah. Gitu ya, sunah. Kemudian disunahkan bagi orang yang mau menghadiri sholat Idul Fitri itu, kalau di masjid boleh yang namanya sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau di lapangan nggak ada tahiyatul masjid. Di masjid ada tahiyatul masjid. Kalau Pak Ketua Yayasan di sini ya, Pak Dekan ya, sholatnya di masjid ya. Berarti ada sholat tahiyatul masjid. Siapa orang yang menghormati masjid Allah dengan sholat tahiyatul masjid, maka Allah akan bangunkan rumahnya yang sangat megah nanti di surga Allah. Dihormati kita karena kita menghormati rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah sholat Idul Fitri, takbir yang pertama itu adalah 7 kali. Takbir yang kedua 5 kali. Takbir yang pertama itu membaca doa iftitah. Kemudian takbir kedua membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai takbir ke-7. Kemudian takbir keduanya sama, langsung membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Setelah selesai sholat, kemudian kita dianjurkan untuk mendengarkan khutbah Idul Fitri. Tidak sempurna orang yang melaksanakan sholat Idul Fitri tanpa mendengarkan khutbah Idul Fitri. Jadi setelah sholat langsung duduk mendengarkan Idul Fitri. Berbeda dengan Jumat. Jumat itu khutbah dulu baru sholat, tapi kalau Idul Fitri sholat dulu baru khutbah. Nah, setelah itu Rasulullah SAW bersabda, kan puasa kita 30 hari ini kan menghapus dosa-dosa kita hubungannya dengan Allah. Benar gak? Benar gak? Semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah lantaran kita melaksanakan puasa. Tapi dosa kita sama orang tua belum. Dosa kita sama tetangga belum. Doa kita sama saudara belum. Kalau kita belum minta maaf. Jadi setelah kita melaksanakan sholat, seyogianya maaf dulu. Maaf. Supaya apa? Sempurna dosa kita sama Allah diampuni, juga dosa kita sama manusia, sama tetangga juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
ini tentang tata cara kita menghadapi Raya Idul Fitri. Terakhir yang paling penting, kita berdoa kepada Allah. Saya selalu berdoakan kepada para jamaah. Pertama, semoga seluruh jamaah panjang umurnya. Amin. Yang kedua, sehat badannya. Yang ketiga, yang terakhir, kami mewakili seluruh imam, ya, seluruh imam dari mulai awal hingga akhir, dan penceramah. Apabila dia membawa memimpin jamaah atau menyampaikan tausiah, kurang berkenan di hati para jamaah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kira-kira ikhlas para jamaah untuk memaafkan? Ikhlas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita saling memaafkan, semua penceramah yang telah menyampaikan ilmunya, semoga Allah jadikan ilmunya itu bermanfaat buat penceramah tadi dan umumnya buat para jamaah Masjid Baitul Mawadah. Amin ya Allah.